Di balik sikapnya yang terkesan garang itu, Nikita Mirzani juga sering berbuat kebaikan. Kebaikan itu tidak pernah diperlihatkan Nikita Mirzani ke orang sampai diceritakan ke Gofar Hilman. Kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Nikita Mirzani terlihat sering memainkan peran antagonis hingga banyak dibenci orang, termasuk warganet. Yang terbaru, Nikita Mirzani diserang warganet hingga diancam digeruduk rumahnya oleh ratusan orang hanya karena mengucapkan Habib tukang obat pada pekan kemarin. Namun kenyataannya, pandangan banyak orang terhadap Nikita Mirzani itu salah. Mau jahat atau enggak, pikiran gue kan lempeng-lempeng aja. Gue sih ladennya mereka, kata Nikita Mirzani. Kebaikan Nikita Mirzani itu misalnya, gue sering minjemin duit. Gue malah yang dimaki orang pas nagih. Tapi gue belajar mengikhlaskan. Kadang-kadang, Nikita Mirzani ingin menjadi manusia kejam dan tidak akan meminjamkan uangnya ke teman yang sedang membutuhkan. Tapi Nikita Mirzani tidak bisa sekejam itu. Gue ingin membantu aja, kata Nikita Mirzani. Menurut Nikita Mirzani, dari psikiater yang sering didatanginya untuk melakukan konsultasi, orang yang kesal biasa mengungkapkannya ke media sosial dengan menghina hingga mencaci-caci maki orang lain. Namun, Nikita Mirzani tetap mencoba tenang dan biasa-biasa saja meski kerap dihina, dicaci, hingga dilecehkan. Jika kesabarannya memuncak, Nikita Mirzani biasanya baru akan memperkarakannya ke polisi. Di balik sikapnya yang terkesan garang itu, Nikita Mirzani juga sering berbuat kebaikan. Kebaikan itu tidak pernah diperlihatkan Nikita Mirzani ke orang sampai diceritakan ke Gofar Hilman. Apa saja kebaikan Nikita Mirzani itu? Gue bikin masjid di Bandung, Yogyakarta, kata Nikita Mirzani. Sampai sekarang, Nikita Mirzani juga selalu membantu orang-orang yang menjadi korban gempa bumi di Sukabumi, Jawa Barat. Gue memberi voucher untuk membeli bahan bangunan untuk membangun rumah mereka kembali, ujar janda 3 anak itu. Vouchernya besar, sampai 5 juta rupiah untuk satu kepala keluarga. Ada berapa kepala keluarga di Sukabumi yang jadi korban gempa bumi, ujarnya. Tidak hanya itu saja, sampai detik ini Nikita Mirzani selalu memberikan gajinya ke guru-guru di Makassar, Sulawesi Selatan. Guru-guru itu bergaji kecil. Guru-guru yang dibantu Nikita Mirzani itu mengajar di SD, SMP, dan SMA. Setiap bulan gue kirim ke mereka, dan itu orang nggak tahu sampai gue ceritain ke lu, Gofar. Gue ikut merasakan kesusahan mereka, kata Nikita Mirzani. Saat Nikita Mirzani memperlihatkan jumlah uang yang dikirim setiap bulan kepada guru di Makassar itu, Gofar Hilman sampai terkejut melihat angka rupiahnya. Gue selalu kontak Ustadz Maulana. Setiap bulan gue kirim uang ke para guru. Sampai sekolah itu runtuh baru gue stop, ucap Nikita Mirzani. Jika saja 800 orang pengikut Habib Rizik itu benar-benar mendatangi rumahnya, Nikita Mirzani juga akan membelikan mereka bakso supaya perut mereka tetap berisi. Yang lagi rame di media sosial adalah soal Nikita Mirzani yang katanya menghina Rizik Syihab. Nikita, atau yang sering dipanggil Nyai, memang terkenal pas-plus orangnya. Saya tidak mengikuti perjalanan hidup Nikita, tetapi setahu saya, ada beberapa kali Nikita ini berurusan dengan pihak kepolisian. Dan tadi pagi, saya baru tahu kalau Nikita ini pernah mondok di pesantren Gontor. Waktu dia masih kecil sih. Anyway, saya kira dalam kasus ini kita patut mengacungi jempol ke Nikita, karena dia sudah sanggup berseteru menghadapi gerombolan radikal simpatisan Rizik yang akhirnya saya kira dimenangkan oleh Nikita. Kehebohan ini diawali dengan komentar Nikita terhadap kepulangan Rizik yang dia katakan dalam sebuah video. Gara-gara Habib Rizik sekarang pulang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan. Nama Habib itu adalah tukang obat. Nah, nanti banyak antek-anteknya mulai nih ya. Enggak takut juga gue, ujar Nikita. Dilansir cnnindonesia.com, video tersebut sudah tidak ada lagi di akun media sosial milik Nikita. Namun, potongan video itu masih beredar. Perkataan Nikita itu mengundang banyak komentar dari para netizen. Pendukung Rizik tentu saja memprotes perkataan Nikita. Salah satunya,
Dan yang paling bikin heboh adalah Maher At-Twailibi. Maher mengunggah video yang berisi kecaman dan ancaman terhadap Nikita. Video itu malah diposting Nikita di akun Instagramnya. Saya imbau 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka. Saya, Maher At-Twailibi, secara terbuka bersama 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius, saya tidak main-main. Kita lihat apa yang terjadi. Darah kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah SAW. Demikian kata Maher. Bukan hanya itu, Maher juga mengucapkan beberapa kata yang tidak pantas, seperti maaf ya, bayi betina, lope oplosan, penjual tangan. Nikita diancam, bukannya takut. Dia malah makin panas, maksudnya makin bernyali. Nikita minta para netizen menilai apa pantas orang bicara seperti itu. Bahkan, Nikita lewat postingan Instagramnya itu menantang Maher untuk mewujudkan ancamannya. Juga menyentil bahwa Nikita ini perempuan dan hanya sendirian saja. Apa Maher tidak malu mengeroyok Nikita sampai bawa 800 orang? Bahkan, Nikita menantang Maher untuk membawa 1000 orang. Biar genap itu. Ini telak banget ya. 1-0 buat Nikita. Perseteruan mereka pun berlanjut di Twitter. Nampaknya Maher berusaha ngeles, karena para netizen riuh membahas soal ancamannya itu. Dan apa yang dikatakan Nikita memang betul. Sangat memalukan untuk membawa 800 orang menggeruduk seorang perempuan. Tukang obat jalanan jauh lebih mulia dan terhormat daripada pentai oplosan penjual sengkangan, cuit Maher kepada Nikita. Ini kok kontradiktif ya? Kalau Maher merasa tersinggung karena Nikita menyebut Habib adalah tukang obat, mengapa sekarang dia memuji profesi tukang obat? Jadi, sudah nggak tersinggung apa gimana maksudnya? Saut-sautan pun tak terhindarkan antara Nikita dan Maher. Seperti penonton lihat, nampak sekali kalau Nikita yang berada di atas angin, karena dia mengisyaratkan bahwa dirinya akan melaporkan perkataan kasar Maher ke kepolisian. Maher nampaknya tidak punya banyak kata-kata untuk membalas Nikita, selain menambah perkataan kasar saja. Bahkan, netizen pun ikut membela Nikita. Dan, itu betul ya, Nikita tidak menyebut spesifik nama Habib yang dia maksud sebagai tukang obat. Maher, yang rupanya makin terbojok, masih berusaha untuk mencara buat ngeles. Buat memenangkan dirinya dalam perseteruan itu, dia pun sempat mencuit berikut ini. Tapi, apa yang terjadi? Nikita tidak terkalahkan. Makin banyak netizen yang membela Nikita, bahkan mendukung Nikita untuk mempolisikan Maher. Akhirnya, Maher pun menyerah. Dia pun memblok akun Twitter Nikita.